beberapa minggu terakhir atau mungkin 1 bulan terakhir, harga plastik sudah mulai naik. Mungkin kalian sudah lihat di berita bahwa para pedagang mulai mengeluhkan tentang kenaikan harga plastik. Kenaikan harga plastik sangat bervariatif, mulai dari 30%, 60%, bahkan ada yang sampai 100% atau 2 kali lipat. Bagi yang sering belanja di minimarket, mungkin tidak sadar bahwa setiap kali kita beli di minimarket dan pakai kantong kresek, pasti kena charge Rp200. Itu dulu, kalau sekarang sudah mencapai Rp500. Yang artinya sudah naik 150% alias 2,5 kali lipat dari sebelumnya. Kenaikan harga plastik sepertinya di luar prediksi BMKG, karena yang diprediksi bakal naik adalah harga BBM atau bensin, karena ya ada perang dan penutupan Selat Hormuz, yang menyebabkan gangguan distribusi minyak bumi di seluruh dunia, dan pada akhirnya menyebabkan harga bahan bakar fosil naik. Bisa dilihat sebelum perang AS-Iran terjadi, harga per barel minyak bumi masih di sekitar 60-an US dollar. Namun ketika Amerika menyerang Iran, harga minyak dunia mulai meroket tajam. Bahkan tertinggi pernah menyentuh harga 113 USD per barel, atau naik lebih dari 75% dari sebelum perang. Tapi yang tidak banyak orang ketahui bahwa harga polietilen atau bahan baku plastik itu juga ikut naik. Di mana harga polietilen sebelum perang masih di sekitar 6.600 yuan. Namun ketika perang AS dan Iran meletus, langsung meroket tajam sampai 50%, yaitu di sekitar 9.200 yuan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena ada perang AS-Iran, sehingga Selat Hormuz ditutup, yang akhirnya menyebabkan distribusi minyak dunia terganggu, sehingga harga minyak mentah naik. Dan tentunya, ketika harga minyak mentah naik atau crude oil naik, harga produk-produk turunannya juga ikut naik, termasuk plastik. Karena pada dasarnya, plastik yang kita gunakan sehari-hari itu merupakan salah satu dari produk turunan minyak bumi. Mungkin sebagian orang masih belum tahu bahwa sebenarnya plastik itu juga merupakan salah satu produk dari pengolahan minyak bumi. Kebanyakan pasti berpikir bahwa hasil olahan minyak bumi itu ya bensin, solar, LPG, atau yang paling mentok ya aspal. Padahal, turunan produk dari pengolahan minyak bumi bisa sangat beragam. Salah satunya adalah plastik. Minyak bumi atau hidrokarbon, seperti namanya, hidro yang berarti hidrogen, dan karbon yang artinya karbon, merupakan benda yang terdiri dari ikatan molekul hidrogen dan karbon. Nah, di dalam minyak mentah, ikatan hidrogen dan karbon sangat beragam. Ada yang ikatannya pendek, ada yang agak panjang, ada pula yang sangat panjang, dan semuanya bercampur menjadi satu. Semakin pendek ikatan, maka semakin rendah titik didihnya. Sebaliknya, semakin panjang ikatan hidrokarbon, semakin tinggi suhu yang dibutuhkan untuk mencapai titik didih. Nah, untuk memisahkan antara molekul hidrokarbon yang panjang dan yang pendek, itu dibutuhkan proses yang disebut sebagai fractional distillation, atau penyulingan fraksional. Minyak bumi yang sudah terekstraksi dari dalam bumi kemudian akan dipanaskan dengan suhu sekitar 400 derajat Celcius hingga menguap. Kemudian, uap hidrokarbon tersebut akan disalurkan melalui pipa menuju ke tabung fraksinasi, atau tabung yang memisahkan berbagai macam kelas ikatan molekul hidrokarbon. Uap hidrokarbon yang paling berat atau yang memiliki ikatan molekul yang paling panjang dan titik didih paling tinggi akan mengembun di bagian paling bawah tabung fraksinasi, yang kemudian akan disalurkan lagi menuju ke pipa dan masuk ke penampungan. Uap hidrokarbon yang lebih ringan akan terus naik, dan sebagian akan mengembun dan disalurkan lagi ke pipa dan masuk ke penampungan yang lainnya. Uap hidrokarbon yang lebih ringan lagi-lagi akan terus naik ke atas, dan sebagian akan mengembun dan ditampung lagi. Proses semacam ini akan terus berlangsung sampai uap hidrokarbon yang paling ringan terkondensasi. Kalau kita sederhanakan berdasarkan suhu kondensasi, maka akan jadi seperti ini. Hidrokarbon yang terkondensasi di suhu 350 derajat Celcius akan menjadi bitumen, yang merupakan bahan baku aspal. Hidrokarbon yang terkondensasi di suhu 300-350 derajat Celcius akan menjadi lubrikan oil, yang merupakan bahan oli pelumas. Hidrokarbon yang terkondensasi di suhu 250-300 derajat Celcius akan menjadi fuel oil, yang merupakan bahan bakar kapal besar. Hidrokarbon yang terkondensasi di suhu 220-250 derajat Celcius akan menjadi diesel, yang merupakan bahan bakar truk. Hidrokarbon yang terkondensasi di suhu 180-220 derajat Celcius akan menjadi kerosen, yang merupakan bahan untuk pembuatan bahan bakar pesawat. Hidrokarbon yang terkondensasi di suhu 60-180 derajat Celcius akan menjadi nafta, yang digunakan untuk industri kimia.
Hidrokarbon yang terkondensasi di suhu 25-60 derajat Celcius akan menjadi gasolin, yang produk turunannya berupa bensin dan sejenisnya, yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan seperti motor dan mobil. Dan yang terakhir, hidrokarbon yang terkondensasi di suhu kurang dari 25 derajat Celcius, atau yang paling ringan, akan menjadi petroleum gas, yang merupakan bahan pembuatan LPG. Nah, salah satu produk turunan minyak bumi yang dikenal sebagai nafta, yang kemudian bisa diolah menjadi produk baru yang kita kenal sebagai plastik. Sebelum menjadi produk plastik yang kita gunakan sehari-hari, nafta hasil penyulingan minyak bumi masih membutuhkan proses yang cukup panjang. Nafta yang masih memiliki ikatan hidrokarbon yang cukup panjang perlu melalui proses yang disebut sebagai cracking, yaitu dengan memanaskan dengan suhu temperatur yang tinggi, yaitu di sekitar 750-900 derajat Celcius. Proses tersebut akan menghasilkan ikatan molekul hidrokarbon yang lebih pendek. Di antaranya adalah etilen, propilen, butadin, dan bensin. Etilen dan propilen kemudian akan melalui proses polimerisasi dengan katalisator tertentu, sehingga menghasilkan ikatan hidrokarbon yang lebih panjang dengan properti yang lebih baru, sehingga menghasilkan polietilen dan polipropilen, yang merupakan bahan dasar biji plastik. Di sisi lain, Indonesia bukanlah negara yang memiliki cadangan minyak bumi yang melimpah. Minyak bumi di Indonesia itu sangat sedikit. Produksi minyak bumi di Indonesia itu hanya sekitar 600-700 ribu barel per hari. Bahkan di tahun 2025 hanya mencapai sekitar 608.000 barel minyak mentah per hari. Turun jauh jika dibandingkan pada tahun 70-an sampai 90-an, yang bisa di atas 1 juta barel minyak mentah per hari, bahkan mencapai 1,5 juta barel per hari. Sementara konsumsi minyak mentah di Indonesia terus meningkat, bahkan sudah mencapai 1,5 juta barel per hari, alias lebih dari 2 kali lipat, yang utamanya untuk kebutuhan BBM atau bahan bakar minyak. Sedangkan cadangan minyak bumi dan kondensat di Indonesia hanya sekitar 4,7 miliar barel, di mana 1,4 miliar barel berada di Sumatera bagian tengah dan 1 miliar barel berada di Jawa bagian timur. Sisanya yaitu 2,3 miliar barel tersebar di seluruh Indonesia. Maka dari itu, produksi minyak bumi terbesar di Indonesia ya datang dari dua tempat tersebut, yaitu sekitar 150-200 ribu barel minyak mentah dari Blok Rokan di Riau dan 150-200 ribu barel minyak mentah dari lapangan minyak Banyurip di Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi, sekitar 50% produksi minyak dalam negeri ya dihasilkan dari dua tempat tersebut. Bayangkan kalau dua tempat tersebut sudah tidak produktif lagi. Ya, maka dari itu, mayoritas BBM yang kita gunakan sehari-hari itu hasil import, termasuk juga plastik. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, nilai impor plastik di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 2,72 miliar US dollar, atau sekitar 46,32 triliun rupiah. Paling besar nilai impornya untuk produk polipropilen mencapai 913,6 juta US dollar. Dan untuk polietilen mencapai 942,2 juta US dollar. Dan keduanya berasal dari mana? Betul sekali, dari minyak bumi. Makanya, kenapa akhir-akhir ini negara kita itu sangat ngotot bikin BBM dari sawit? Ya karena kita nggak punya cadangan minyak bumi yang banyak. Pertanyaannya, apakah perlu negara kita mengembangkan plastik yang berbahan dasar dari sawit atau bioplastik? Kan mumpung negara kita lagi sawit. Nggak sekalian aja bikin plastik berbahan dasar sawit. Gimana menurut kalian?